Hai Sobat Unila, saat ini saya Lola Deslin sedang bersama dosen, Bapak dan Ibu dari Program Studi D3 Manajemen Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Dan kita di sini akan bersama-sama mengetahui informasi nih ya tentang Program Studi D3 Manajemen Informatika bersama kedua dosen yang sudah ada di sini. Baik, sebelum kita berbincang lebih lanjut gitu ya, kita akan bersama-sama berkenalan dengan kedua dosen yang sudah ada. Silakan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan saya Ani Ros Irawati. Saat ini saya menduduki jabatan sebagai Ketua Program Studi D3 Manajemen Informatika dan sebagai salah satu staf dosen di PS tersebut. Ya, kalau saya Rizky Prabowo. Saya salah satu dosen yang home base-nya ada di D3 Manajemen Informatika FMIPA Unila. Baik Bu Ani dan Bapak Rizky, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bapak dan Ibu. Untuk program studi D3 Manajemen Informatika nih ya, udah mulai kapan sih Pak Bu berdirinya dan boleh diceritain sedikit sejarah awal terbentuknya program studi ini? Uh, Kalau dari sejarahnya D3 itu mulainya dari D1 justru, tapi dari D3-nya sendiri itu izin atau SK pendiriannya itu tahun 2000 ya Pak ya? Iya, Tahun 2000. 2000. Kemudian menerima mahasiswa pertama di tahun 2001. Tapi waktu itu masih di bawah jurusan matematika. Nah, pada tahun 2011 setelah jurusan ilmu komputer di SK kan oleh Rektor Unila, kami menjadi PS di bawah jurusan ilmu komputer. Jadi sudah lumayan lama. Iya, lumayan lama, dan pada saat pertama kali operasional itu namanya bukan manajemen informatika tapi sistem informasi. Dulu namanya D3 sistem informasi sampai dengan tahun berapa ya Bu ya? 2010-an lah, sekitar 2010 dia berubah nama sesuai dengan nomenklatur di Dikti. Jadi dirubah namanya jadi manajemen informatika. Baik, jadi dari D1 dulu, kemudian ada pergantian nama menjadi D3 Manajemen Informatika ya Bapak dan Ibu ya, dan sudah cukup lama nih berdirinya. Berarti sudah banyak meluluskan lulusan-lulusan ya Bu ya. Dan untuk saat ini nih ya Bu ya, dan Bapak juga dalam penerimaan mahasiswa baru, Prodi Manajemen Informatika ini biasanya menerima berapa banyak nih mahasiswa? Ya, silakan. Kalau biasanya ya, sebagian besar kami memang membatasi jumlah mahasiswa karena dulu jumlah dosen kami terbatas karena jurusan baru, tetapi karena tahun ini semakin banyak jumlah atau kuota penerimaan mahasiswa barunya kemungkinan ditambah. Tapi seringnya itu hanya menerima satu kelas, sekitar 35 mahasiswa. Tetap pernah ya ada beberapa angkatan yang memang 2 kelas gitu nerimanya. Jadi tergantung sumber daya yang dimiliki oleh prodi. Oke, jadi 35 ya, hanya membuka satu kelas tapi ada kemungkinan untuk 2 kelas ya Bapak dan Ibu. Oke, dan itu ada jalur apa aja sih Bu untuk masuk ke D3 Manajemen Informatika ini? Kalau jalur masuk ya itu ada jalur tersendiri kayak mandiri ya, jalur mandiri yang PMB khusus vokasi itu ada. Kemudian yang hanya itu ya kayaknya ya. Yang SBMPTN itu sepertinya tidak masuk di dalam itu karena vokasi berbeda dengan yang reguler S1 dan ya S1 ya kalau SBMPTN itu. Oke, baik. Kemudian untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan ke S1, apakah ada program studi S1-nya nih Pak? Kalau yang namanya persis sama dengan S1 Manajemen Informatika belum ada di Unila ya, tapi kalau di luar Unila banyak. Tetapi untuk lulusan D3 Manajemen Informatika itu tetap bisa melanjutkan ke S1 Ilmu Komputer. Bisa dengan proses konversi nilai dan lanjut studi kalau di Unila. Jadi bisa di dalam, bisa di luar.
Jadi tetap ada kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi satu rumpun dia di D3-nya manajemen informatika, kemudian kalau mau lanjut bisa ke ilmu komputer. Jadi kami juga dalam satu jurusan sih sebenarnya, dalam satu jurusan ada 2 PS gitu ya, satunya D3, satunya S1. Nah, bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan gitu bisa konversi saja gitu. Jadi mau ambil pertama gelar AMD-nya dulu gitu ya, kalau misalnya kecanduan di situ gitu ya, pengen lanjut lagi ke S1 kurang puas gitu, boleh ke S1-nya, dan konversinya banyak sih Bu ya, ini lumayan banyak konversi SKS-nya itu. Baik, jadi tidak menyulitkan mahasiswa yang untuk mau melanjutkan. Iya, masih banyak S1. kesempatan untuk lanjut. Lalu apakah ada persiapan yang harus disiapin Ibu selain tes akademik untuk calon mahasiswa yang mau masuk ke D3 manajemen informatika? Kalau untuk masuk persiapannya mengikuti persiapan UTBK yang biasa, karena kita kan pakai jalur UTBK ya, jadi ada TPS, TKA dan lain-lain potensi akademik. Tapi ketika sudah masuk nanti mungkin diperdalam lagi untuk pemrograman, karena mungkin di SMA tidak terlalu banyak mata kuliah di pemrogramannya, jadi yang nanti setelah masuk justru itu yang harus dipersiapkan. Mungkin ini ya Pak ya, perangkat komputer ya Pak. Iya, jadi karena kan kita di bidang yang bergerak di teknologi ya, jadi mahasiswa atau calon mahasiswa yang pengen masuk sebaiknya ya, kalau dari sekarang belum punya gadget, belum punya device yang sesuai gitu, mungkin dipersiapkan lebih awal. Karena apa? Karena nantinya misalnya kita ada mata kuliah mobile programming, itu butuh spesifikasi komputer yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang digunakan untuk office standar gitu. Mungkin sekalian ya, sebenarnya ya bisa juga pakai yang office standar, cuman butuh kesabaran biasanya. Nah, kalau kita di bidang teknologi berbeda dengan yang ya di luar itulah ya. Kalau orang misalnya pergi naik pesawat nih, delay 2 jam, ditunggu kan ya. Kalau di komputer ngetik aja, kita ngetik hurufnya baru keluar gitu. Tek tek tek. Taunya hurufnya tek 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 tek. Itu udah jauh banget lah intinya. Beberapa detik saja rasanya gerem bener rasanya gitu ya. Jadi mungkin dipersiapkan lebih awal itu mungkin. Baik, berarti benar ya Pak kalau stereotip di kalangan umum gitu ya, kalau mahasiswa manajemen informatika tuh harus pinter matematika, harus pinter programming, benar nggak sih Pak? Kalau matematika nggak semua lah ya Bu ya, nggak semua. Kalau programming kami, jadi gini, jangan ketakutan dulu jadi ya, begitu mau masuk harus sudah bisa programming gitu, nggak harus. Jadi nanti pada saat sudah masuk kita akan ajarkan dari basic, benar-benar dari dasar, akan diajarkan ini loh, membuat program itu seperti ini, step by stepnya seperti ini. Jadi jangan ketakutan dulu, wah masuk MI harus sudah bisa bikin program, enggak gitu. Jadi kita tetap akan mengajarkan dari basic, tidak akan meninggalkan yang mungkin jalannya lebih lambat atau lebih cepat gitu ya. Kita juga nggak menghambat yang lebih cepat, ya udah silakan aja jalan gitu. Ya, jadi tambahan mungkin kami kan menyadari bahwa basic atau dasar dari calon mahasiswa ini beragam. Mungkin ada yang dari SMA yang belum ada pelajaran pemrogramannya, hanya ada pengenalan komputer. Nah, itu kita menyadari dan kita akomodasi. Dan akomodasinya dalam bentuk penyusunan kurikulum. Jadi di kurikulum kita juga kita susun supaya nanti mahasiswa ini bisa mempelajari pemrograman itu dari dasar sampai dengan yang advance. Jadi jangan takut seperti tadi kata Pak Rizky gitu. Jadi nggak perlu pinter, yang penting mau ya Bu. Mau belajar itu yang paling utama. Akan diakomodasi oleh jurusan. Oke, kalau di Prodi Manajemen Informatika sendiri, apakah ada penjurusan lagi atau konsentrasi seperti itu Bapak Ibu?
Kalau penjurusan secara spesifik tidak ada secara langsung, cuman kami memang membedakan atau memberitahu ke mahasiswa bahwasanya di bidang teknologi yang ada di manajemen informatika ini ada misalnya jalur kalau yang suka jaringan jaringan aja. Kalau yang suka jaringan, tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya saya lagi suka jaringan, besok saya suka pemrograman, ya nggak ada masalah, silakan aja. Jadi ada jaringan, ada misalnya ada yang suka ngegame. Kalau yang lainnya atau yang di luar sana pakai gamenya, mungkin di kami diajarin gimana cara buat gamenya. Gitu. Ada lagi mungkin apa ibu ya? Jaringan. Aplikasi mobile. Mobile ya, mobile gitu. Misalnya kalau misalnya yang lain ya di luar ya pakai aplikasi gitu, make ya. Nah kalau di kami diajarkan gimana cara buatnya, buat aplikasinya. Jadi dari nol, dari awal itu tadi diajarkan dari scratch lah kalau bahasa kami, from scratch, dari awal diajarkan ini loh step by stepnya, diajarkan dari mobile dasar sampai dengan mobile lanjut itu ada sampai publish di Play Store. Ya. Baik, jadi dari awal pemrograman ya, dari awal pembuatan aplikasi diajarkan sampai rilis di Google Play Store gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi itu mungkin adalah salah satu keunggulan dari mahasiswa Bapak dan Ibu. Selain itu ada lagi nggak sih Bu keunggulan-keunggulan lain dari mahasiswa manajemen informatika? Apa ya? Karena kami salah satu jurusan yang cukup tua ya, cukup banyak mengeluarkan atau meluluskan mahasiswa, mungkin salah satu keunggulannya kita punya alumni, link alumni atau jejaring alumni yang lebih banyak tentunya. Itu salah satu keunggulan yang nantinya pada saat keluar akan banyak membantu alumni-alumni kita untuk lebih mengeksplor lah di bidang-bidang tertentu. Mungkin ada lagi Bu? Selain jadi pengembang perangkat lunak, mahasiswa sekarang kan juga sudah mengembangkan ini ya, semacam menjadi entrepreneur gitu ya. Yeah. Kita juga nanti diarahkan nih gimana sih menjadi entrepreneur tapi di bidang teknologi gitu. Jadi itu yang saya rasa jadi keunggulan lainnya ya dari D3, selain dia bisa membuat aplikasi perangkat lunak komputer. Sekarang bidang apa sih yang nggak pakai teknologi? Benar, selalu pakai teknologi ya Bapak dan Ibu, dan teknologi selalu berkembang. Iya. Oke. Dan itu tadi keunggulan ya Bapak dan Ibu. Kemudian apa aja sih Bu dan Bapak gitu ya yang dipelajari di manajemen informatika nih, mata kuliahnya mungkin bisa dijelaskan ke calon mahasiswa? Hafal. Jadi kalau kalau di manajemen informatika ini seperti tadi kita jabarkan kan ada kurikulum. Nah, di kurikulumnya nanti kita buat kompetensinya per tahun. Jadi tahun pertama kami ingin mahasiswa ini bisa menguasai aplikasi perkantoran. Jadi itu, dan mulai sedikit-sedikit dikenalkan pemrograman. Nanti di tahun kedua kami ingin mahasiswa memiliki kompetensi di bidang multimedia. Ada mata kuliah penyuntingan video, multimedia, kemudian penyuntingan dan ini ya Pak ya, aplikasi multimedia lainnya. Dan mobile juga ada. Iya, pemrograman lanjutnya sudah mulai nih dikenalkan di tahun kedua. Nanti difokuskan lagi di tahun ketiga pemrograman. Memang di tahun ketiga memang lebih banyak ke pemrograman karena untuk memenuhi kompetensi yang kami inginkan tadi ya untuk lulusannya. Di tahun kedua itu banyak, kalau pemrogramannya masih ke dasar sih ya. Dasar, kemudian mulai semester 4 ya Bu ya. 4 itu mulai lanjut. Kenapa? Karena nanti di semester 5 akan ada program yang mahasiswa itu harus terjun ke industri. Jadi pada saat mahasiswa terjun ke industri itu harus mereka sudah punya basic loh. Mereka sudah punya dasar. Kalau suatu saat dari industri minta tolong dong buatin ini, nah, mereka sudah paham, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Baik, jadi itu
itu apa saja yang dipelajari ya di manajemen informatika. Kemudian Bapak dan Ibu, apakah ada PKL atau magang gitu ya yang diwajibkan gitu di Nah, jurusan iya, ini? ini tadi yang saya singgung tadi terkait dengan industri. Nah, di industri itu maksudnya ya itu tadi mahasiswa itu PKL semacam KP gitu ya. Kemudian ada program yang MBKM itu ya Bu ya, MBKM tapi belum jalan 100% sih. Tapi pastinya ada untuk terjun ke industri itu ada. Terkait syaratnya itu apa sih kemarin Ibu ya? Syarat PKL. Oh, SKS, jumlah Oh, SKS, SKS ya. Jumlah SKS sudah mencapai 80. dan IPK. IPK-nya juga mencukupi. Oh. Jadi 80 bener kita udah ngambil 80 tapi nilainya di semua gitu ya enggak juga kan. Belum siap berarti ya Iya. untuk Iya, turun belum siap, ke belum. industri. Bekalnya belum Iya. belum Berarti cukup. diwajibkan ini ya Bu ya Diwajibkan. untuk D3. Baik. Kemudian tadi kan udah dipersiapkan untuk turun ke industri ya, ke industri pekerjaan. Lalu kemudian apa sih Bapak dan Ibu prospek kerja dari D3 Manajemen Informatika ini setelah lulus? Kalau prospek kita jadi kelihatan sombong ya karena apa ya, hampir semua instansi atau organisasi itu kan menggunakan TI. Nah, di mana ada TI, nah di situ anak D3 bisa masuk, D3MI bisa masuk gitu. Jadi mulai dari pemanfaatan teknologi informasi yang sederhana dengan pengoperasian aplikasi perkantoran sampai yang advance membuat software. Nah, D3 bisa masuk. Jadi ya luas sekali ya Pak. Itu sangat terbuka lebar lah ke depannya untuk lapangan pekerjaan ya terutama ya. Itu sangat luas sekali. Kita misalnya nih, pemerintahan sekarang kita lagi gencar di e-government kan ya. Pakai teknologi. Di pertanian juga yang sekarang pakai teknologi juga. Terus apalagi kayak kalau pertanian itu kayak misalnya milah jeruk ini matang atau enggak sih? Nah itu kan pakai teknologi juga, pakai computer vision dan lain-lainnya. Kemudian di bidang perdagangan, e-commerce siapa sih yang nggak pakai gitu ya? Iya. Marketplace dan lain-lainnya. Nah kalau ya itu tadi, kalau misalnya yang lain pakai saja, di kami diajarkan gimana cara buatnya. Jadi nggak hanya sekedar pakai tapi mahasiswa itu atau lulusan kami harusnya bisa membuat, bukan hanya memakai. Baik, kalau tadi kata Bapak ada lulusan-lulusan tuh diharapkan mampu membuat program-program tersebut. Ada nggak sih Pak lulusan dari manajemen informatika yang telah membuat program yang yang inovatif gitu Pak untuk teknologi yang sekarang gitu? Iya, kalau pembuatan software ini saya contohkan salah satu alumni kita si Asri di GGPC itu. Mereka buat software untuk custom untuk mereka sendiri. Jadi alumni kita masuk ke perusahaan, ke Great Giant Pineapple di Lampung Tengah ya. Mereka buat software untuk custom mereka sendiri. Jadi kalau misalnya mau ditunjukkan softwarenya gitu, ya mohon maaf nggak bisa karena itu miliknya mereka, custom mereka gitu. Jadi kalau ditanya kan kita punya jejaring alumni itu dipanggil biasanya, bisa nggak ketemu di jurusan kita share pengalaman dengan adik-adik gitu. Ya mereka bilang kita ngedevelop software untuk perusahaan di tempat kita kerja gitu. Ngedevelopnya sistem seperti apa contohnya? Misalnya kayak sistem keuangan mereka, sistem kepegawaian, sistem marketing, itu banyak sekali. Gitu. Kalau yang lainnya mungkin contoh yang lain? Kalau ini produk PKL mahasiswa D3 juga banyak juga dipakai oleh organisasi ya, yang sederhana tentunya. Misalnya untuk sistem informasi surat menyurat, nah itu mereka ada beberapa instansi yang menggunakannya. Perpustakaan juga kemarin ada. Kemudian untuk aplikasi mobile kemarin itu ada ini pembuatan aplikasi pembelajaran
yoga. Nah, itu juga digunakan untuk mahasiswa, untuk murid SMA dan mahasiswa. Oke, lalu boleh dong Bapak dan Ibu kasih tahu ke calon mahasiswa atau ke Sobat Unila nih ya, kenapa sih harus memilih berkuliah di program studi manajemen informatika? Kalau ingin memiliki kemampuan di bidang pemrograman, membuat aplikasi, mau bisa multimedia, ya di sini tempatnya yang paling tepat. Kami sarananya sudah lengkap, dosennya juga kompeten di bidangnya. Kemudian tiap tahun kita mengadakan ini ya Pak ya, uji kompetensi ya. Nah itu uji kompetensi gratis nih di jurusan ilmu komputer, di D3 juga terlibat. Nah itu ya di sini tempatnya. Baik, tadi kalau disinggung soal sarana dan prasarana yang lengkap gitu ya Bapak dan Ibu, boleh nggak sih dikasih tahu fasilitas apa aja yang disediakan nih oleh prodi ini untuk calon mahasiswa yang akan berkuliah? Iya, kalau fasilitas tadi di awal saya sebutkan bahwasannya kalau bisa mahasiswa itu punya gadget atau di perangkat atau device yang speknya berbeda gitu ya. Itu untuk menghandle nanti misalnya mahasiswa itu pengen ngerjain tugas, ngerjain bikin software itu di rumah. Nah, di kami sendiri itu sebenarnya disiapkan perangkat atau gadget atau laptop speknya spek multimedia itu ada berapa kemarin Bu datang itu 50 yang baru. Ya, 50 piece 50 laptop dengan spek multimedia, spek high end yang ya lebih dari cukup untuk mendevelop sebuah software gitu. Sebenarnya ada, di kami ada. Cuman begini, kalau kasusnya mahasiswa itu udah suka dengan teknologi, dengan suka ngoding deh, sederhana itu. Kalau udah suka ngoding biasanya nggak cukup kalau cuman fasilitas di lab aja gitu. Karena di fasilitas di laboratorium kan biasanya untuk kegiatan praktikum. Ya, untuk sama-sama lah, dipakai sama-sama gitu. Kalau mau ngoding di rumah gitu. Nah, itu dia. Makanya dikasih standar lah. Standar bahwasanya seperti apa sih yang diperlukan untuk ngedevelop software. Tapi tadi balik lagi kalau di jurusan ada fasilitasnya enggak untuk ngedevelop program, misalnya ngedevelop aplikasi mobile gitu, kami fasilitasi, semuanya ada. Tapi nggak boleh dibawa pulang, itu masalahnya. Hanya untuk kegiatan praktikum. Jadi sudah dilengkapi dengan fasilitas ya, tapi kalau untuk di rumah gitu ya, untuk mengembangkan potensi sendiri gitu ya, mungkin ada kebutuhan lain ya Bapak dan Ibu yang harus disiapkan. Itu dia ya fasilitas yang ada di manajemen informatika. Kemudian Bapak dan Ibu untuk Sobat Unila ya dan juga calon mahasiswa baru nih ya, ada nggak sih pesan-pesan dari Bapak dan Ibu mungkin? Dari Ibu dulu mungkin. Kalau mau kuliah di bidang manajemen informatika, jika memang belum bisa masuk ke S1, jangan jauh-jauh. Di D3MI itu ada tempatnya, fasilitasnya lengkap. Silahkan masuk ke sana. Begini, bagi yang baru mau masuk, kalau nanti masuk, hati-hati kecanduan dengan program. Karena memang menyenangkan sekali begitu kita tahu kita bisa membuat program, kita akan lupa dengan sarapan di sini. Biasanya gitu. Banyak mahasiswa yang saya tanya, gimana sarapan udah lupa? Iya Pak, malam sampai pagi tahu-tahu, oh iya ini udah jam 10 aja, ngoding sampai pagi. Jadi hati-hati lupa dengan sarapan. Baik, itu dia tadi ya perbincangan kita perihal program studi D3 Manajemen Informatika dengan kedua dosen dari D3 Manajemen Informatika. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya, semoga harinya menyenangkan dan berkah. Amin.
Dan Sobat Unila serta calon mahasiswa baru, saya Lula Deslin beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.